Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil ahlil jannah, wa bitahiyatil malaikah wa min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat teriring salam senantiasa kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini perkenankanlah saya akan menyampaikan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis Yahudi buta. Al-Kisah. Di sudut pasar kota Madinah Al-Munawwarah terdapat seorang pengemis Yahudi buta. Hari demi hari apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan. Dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Walaupun pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya setiap hari hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan ayahnya. "Wahai ayahanda, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum ayahanda lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah radhiyallahu anha. Keesokan harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab pengemis Yahudi buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang, tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangi itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut
dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan kepadaku dengan mulutnya sendiri. Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahi aku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang dapat diambil dari kisah yang sudah saya sebutkan di atas. Dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW merupakan pribadi yang mulia dan luhur. Dengan tidak membalas makian dari pengemis tersebut, Rasulullah SAW memiliki sifat sabar yang luar biasa. Beliau juga memiliki sifat yang lemah lembut. Walaupun beliau tahu bahwa pengemis tersebut selalu menghinanya, Rasulullah SAW tetap menyuapinya, bahkan menghaluskan makanannya terlebih dahulu. Dengan adanya dua sifat tersebut, maka Rasulullah SAW juga memiliki sifat pemaaf dan penyayang. Tidak satu hari pun Rasulullah tidak mengunjungi pengemis tersebut untuk menyuapi makanan. Sungguh, semua kisah Rasulullah SAW senantiasa menjadi suri tauladan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada hidup kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.